Selamat berjumpa lagi dengan mata kuliah teknologi reproduksi. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengenceran dan penyimpanan semen. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana teknik penampungan semen, lalu penilaian semen. Maka setelah kita telah melakukan penilaian dan telah kita putuskan bahwa semen tersebut memiliki kualifikasi untuk dapat diproses lebih lanjut melalui pengenceran dan penyimpanan atau pengawetan, maka langkah berikutnya dalam teknologi reproduksi adalah kita melakukan pengenceran dan penyimpanan. Di mana kita ketahui bahwa secara alamiah seekor ternak jantan hanya bisa menghasilkan atau hanya bisa mengawini seekor betina dalam satu kali kopulasi. Dan semua semen dengan volume untuk sapi berkisar antara 10 sampai dengan 15 ml semuanya dideposisikan masuk ke dalam saluran reproduksi betina. Namun dengan teknologi pengenceran dan penyimpanan, jumlah semen dan jumlah spermatozoa yang berlimpah itu dapat kita manfaatkan untuk bisa mengawini beberapa ekor ternak betina. Oleh karena itu, pengenceran dan penyimpanan semen adalah merupakan salah satu langkah dalam teknologi reproduksi yang sangat penting. Baiklah, kita akan membahas tentang pengenceran semen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem atau dalam teknologi pengenceran semen adalah kita harus pahami dulu apa itu fungsi pengencer. Ya, fungsi pengencer itu apa? Lalu apa itu syarat-syarat pengencer? Bahan-bahan apa yang dapat kita gunakan untuk pengencer? Bagaimana melakukan formulasi pengencer? Bagaimana dengan kadar pengencer dan dosis inseminasi yang pas atau yang optimal itu berapa? Baiklah, bagaimana fungsi pengencer? Fungsi pengencer yang pertama adalah untuk menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa. Yang kedua adalah untuk melindungi spermatozoa terhadap cool shock maupun hot shock. Yang ketiga adalah mengandung buffer, sehingga dalam proses metabolisme itu selalu memproduksi sisa-sisa metabolit yang bisa meningkatkan kadar pH. Apabila kadar pH itu tinggi, maka akan meningkatkan atau mempercepat proses kematian. Oleh karena itu, fungsi pengencer harus mengandung buffer, sehingga bisa mempertahankan pH, maka spermatozoa yang hidup dalam semen itu bisa bertahan cukup lama. Yang keempat adalah dia harus fungsi pengencer itu memberikan fungsi isotonis dan isoelektrolit. Yang kelima adalah harus mampu mencegah dan menekan pertumbuhan mikroba. Yang keenam bisa menambah volume. Nah, ini adalah 6 fungsi pengencer yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Berikutnya adalah syarat-syarat pengencer. Syarat-syarat pengencer yang pertama adalah harus bahan yang sebisa mungkin murah, sederhana, praktis, dan formulasi praktis dalam formulasi namun memiliki daya preservasi yang cukup tinggi atau optimal. Yang kedua, syarat pengencer harus mengandung zat-zat yang sama dengan plasma semen serta tidak terjadi toksitas toksi terhadap atau menjadi racun baik terhadap spermatozoa itu sendiri maupun saluran reproduksi betina ketika dilakukan deposisi. Yang ketiga adalah harus mampu mempertahankan daya tahan hidup spermatozoa atau tidak menurunkan tingkat fertilitas dari spermatozoa tersebut. Yang keempat, syarat pengencer adalah tidak menyulitkan dalam penilaian ulang ketika kita mau melakukan aplikasi hasil pengawetan semen tersebut kepada betina. Nah, oke. Yang berikutnya adalah bahan-bahan pengencer.
Banyak bahan pengencer yang harus dapat, ya. Jadi banyak bahan pengencer yang dapat mempertahankan daya hidup spermatozoa dengan memenuhi syarat-syarat yang telah kita bahas sebelumnya. Setiap bahan itu harus memiliki kelebihan, ya. Jadi setiap bahan itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pengencer pertama yang pernah dibuat oleh para ahli di bidang teknologi reproduksi adalah dibuat pengencer dari darah, ya, jadi dari darah atau dari air susu serta cairan-cairan lain seperti air kelapa karena memiliki tekanan osmosis dan elektrolit yang hampir sama dengan semen. Yang berikutnya adalah harus mengandung, ya, penyanggah kuning telur yang biasa dipakai bahan pengencer penyanggah kuning telur dan susu. Penyanggah kuning telur dan susu adalah pengencer yang memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan dari semua pengencer yang pernah dicobakan, yaitu diberikan fosfat kuning telur, sitrat kuning telur, air kelapa kuning telur, atau air susu pengencer. Jadi inilah pengencer-pengencer yang pernah dicobakan kepada ternak, kepada semen. Lalu bermuncullah pengencer-pengencer modern, diantaranya adalah bahan pengencer yang lebih modern yaitu dengan penambahan gliserol. Di samping itu pengencer-pengencer lain seperti IVT atau Iline Variable Temperature atau Cornell University Extender adalah merupakan pengencer-pengencer modern yang saat ini banyak digunakan serta saat ini banyak sekali pengencer-pengencer modern yang sudah diformulasikan dengan berbagai macam kelebihan-kelebihannya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu pengencer yang mungkin mudah dapat kita buat di lab atau di lapangan, di mana ketika kita ingin memanfaatkan semen dari seekor jantan yang kita anggap dia unggul untuk diaplikasikan pada betina. Yang pertama adalah fosfat sitrat kuning telur. Ini dibuat dari bahan 2,0 gram Na2HPO4, 12H2O, dan 0,2 gram KH2PO4 dalam 100 ml aqua destilasi. Diharapkan pH-nya berkisar antara 6,7 sampai dengan 6,8. Bahan ini dapat disimpan pada suhu 5 derajat Celcius sampai dengan 180 jam. Lalu penyangga sitrat nitrikus dan isotonis terdiri dari 2,9 gram Na3C6H5O7 ya, dengan 2H2O di dalam 100 ml aqua destilata. Berikutnya, bagaimana dengan pemrosesan dan penyimpanan semen? Setelah kita mengetahui macam-macam pengencer, maka kita bisa melakukan formulasi untuk pengencer-pengencer tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan aplikasi atau penggunaan pengencer-pengencer tersebut lebih lanjut? Hal yang paling penting kita perlu kita ketahui adalah mengapa perlu ada pemrosesan atau perlu ada proses dalam penyimpanan semen. Hal ini bertujuan agar semen itu bisa bertahan lebih lama. Mengapa demikian? Kita ketahui bahwa semen segar adalah merupakan bahan yang mengandung spermatozoa dan bahan tersebut spermatozoa dalam keadaan hidup terus melakukan aktivitas, membutuhkan makanan, dan dalam melakukan aktivitas terjadi proses metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Oleh karena itu semen segar itu adalah merupakan bahan yang sangat mudah rusak dan harus segera diawetkan atau dimanfaatkan tidak lebih dari 2 jam setelah kita lakukan penampungan. Bila digunakan dalam waktu lama, ya, jadi dalam waktu 2 jam ini, tingkat viabilitas atau tingkat presentasi spermatozoa yang mati serta tingkat spermatozoa yang sudah mengalami shock itu sangat tinggi.
Sehingga bila kita gunakan dalam waktu yang lebih dari waktu tersebut, maka kita harus melakukan tindakan pengawetan, baik melalui pendinginan atau dengan pembekuan. Di mana kita harus perhatikan bahwa volume semen yang diejakulasikan oleh seekor ternak jantan itu jumlahnya atau volumenya sedikit. Dengan alasan itu maka perlu kita lakukan pengenceran agar meningkatkan volumenya. Dengan meningkatkan volume dari semen tersebut diharapkan makin banyak betina yang dapat diaplikasikan dari semen seekor pejantan yang unggul. Berikutnya adalah pendinginan semen. Biasanya pendinginan semen yang dilakukan adalah pada suhu 5 derajat Celcius. Tujuannya agar menghambat laju metabolisme spermatozoa sehingga bisa bertahan hidup lebih lama. Sehingga memungkinkan untuk dapat kita lakukan atau kita aplikasikan melalui teknologi inseminasi buatan secara sederhana dengan menggunakan semen cair yang kita sudah awetkan. Keuntungan-keuntungan dari semen cair yang kalau kita awetkan lalu kita simpan pada suhu 5 derajat Celcius adalah jumlah spermatozoa per dosis itu lebih sedikit sehingga dapat lebih banyak semen atau dapat lebih banyak betina yang kita bisa diaplikasikan dengan semen tersebut. Lalu berikutnya tingkat kesuburan itu lebih tinggi dibanding dengan semen beku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesuburannya sekitar 2 sampai dengan 3%. Lalu teknik pengolahannya lebih sederhana dibanding dengan semen beku. Penanganan di lapangan juga akan lebih mudah dibanding dengan semen beku. Itulah keuntungan-keuntungan dari semen cair. Tetapi kelemahan-kelemahannya adalah bahwa semen cair yang kita simpan dalam suhu 5 derajat Celcius itu bertahan tidak lama. Ya. Dari beberapa riset penelitian yang pernah saya sendiri lakukan, itu bertahan pada penyimpanan sampai dengan 48 jam, itu tingkat viabilitas atau persentase spermatozoa hidup itu sudah turun hampir di bawah 50%. Oleh karena itu, bila kita ingin gunakan untuk diaplikasikan dan pengawetan pada suhu 5 derajat Celcius, maka tidak boleh lebih dari 2 hari misalnya, ya, 2 hari. Karena 1 hari 24 jam, 2 hari sudah 48 jam. Berikutnya bagaimana dengan pemrosesan semen? Yang pertama, ya, dalam pemrosesan semen, yang pertama adalah kita lakukan pengenceran semen. Tujuan daripada pengenceran semen adalah satu, untuk mempertahankan daya hidup spermatozoa. Yang kedua, kita bisa meningkatkan volume. Berikutnya, fungsi daripada pengencer adalah, kita sudah bahas sebelumnya, yang pertama adalah suplai zat makanan dan energi. Sehingga bahan-bahan pengencer yang kita gunakan harus mengandung bahan makanan bagi spermatozoa dan sumber energi agar spermatozoa itu dapat bertahan hidup lebih lama. Yang berikutnya adalah bahan pengencer itu harus mengandung anti-cool shock, ya, atau bahan yang bisa membantu spermatozoa tidak mudah terkena shock dingin. Biasanya kita tambahkan dengan lipoprotein dan lecitin. Ya, karena ketika kita melakukan pendinginan atau melakukan pembekuan, maka kita harus melakukan kalibrasi. Shock dingin bisa menimbulkan kematian spermatozoa cukup tinggi. Oleh karena itu, dengan tambahan lipoprotein dan lecitin dapat membantu cool shock ketika kita lakukan pembekuan. Fungsi pengencer yang berikutnya adalah karena perubahan temperatur, ya. Perubahan temperatur ini diharapkan bahwa pengencer itu juga membantu memberikan kemampuan adaptasi bagi spermatozoa agar bisa survive atau tetap hidup. Fungsi berikutnya adalah sebagai penyangga atau buffer. Nah, sebagai penyangga atau buffer ini biasanya ditambahkan asam laktat, ya, ditambahkan dengan buffer, di mana sebelumnya tadi saya sudah jelaskan bahwa
hasil metabolisme dari aktivitas spermatozoa menghasilkan asam laktat. Dan hal ini bisa mempengaruhi semen, pH semen. pH semen yang berubah baik menjadi asam, terutama menjadi asam ya, pH-nya menurun, maka bisa menimbulkan kematian bagi banyak spermatozoa. Yang berikutnya adalah untuk mempertahankan tekanan osmotik atau osmosis serta menjaga keseimbangan elektrolit bagi spermatozoa. Yang berikutnya adalah fungsi pengencer adalah harus bisa mencegah perkembangan biakan dari mikroorganisme atau kuman penyakit. Dan yang terakhir adalah bisa meningkatkan atau menambah volume daripada semen yang kita akan gunakan. Lalu syarat-syarat pengencer. Syarat-syarat pengencer yang pertama adalah pengencer itu harus murah, mudah didapat, mudah dipersiapkan, dan memiliki preservasi yang tinggi. Yang kedua adalah harus mengandung unsur hampir seperti atau mirip dengan pada sifat fisik dan kimia semen itu sendiri. Yang ketiga, tidak bersifat toksik terhadap spermatozoa maupun saluran reproduksi betina saat diaplikasikan. Yang keempat adalah bisa mempertahankan tingkat fertilitas daripada spermatozoa. Yang kelima, mudah dievaluasi setelah dilakukan pengenceran. Ini pada awal-awal tadi sudah kita singgung. Ya, mudah-mudahan dengan pengulangan ini bisa menambah ingatan bagi para mahasiswa agar jangan lupa memperhatikan syarat-syarat dari sebuah pengencer. Bahan-bahan pengencer tadi juga kita sudah bahas sekilas bahwa pada awalnya bahan pengencer yang digunakan adalah berasal dari plasma darah, air susu, ya, di mana pengencer ini dapat meningkatkan volume. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pengencer ini cukup menurunkan tingkat fertilitas daripada semen. Penyangga kuning telur contohnya adalah fosfat kuning telur, ya, kuning telur dengan NaHPO4, sitrat kuning telur yang tadi kita sudah bahas. Adalah beberapa bahan pengencer yang pernah digunakan. Lalu macam-macam bahan pengencer, ya, ada pengencer air kelapa dengan yolk. Terus ada pengencer Cornell University Extender, yaitu bahan-bahannya adalah kuning telur, penyangga sitrat natrium, bikarbonat natrium, dan juga KCl, serta glukosa dan gliserin. Fungsi komponen-komponen dalam pengencer. Nah, ini setiap komponen dalam pengencer itu memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah tam dan asam sitrat sebagai buffer atau kontrol keasaman medium bagi semen spermatozoa, yaitu berupa laktosa, fruktosa, rafinosa, trihalosa. Itu adalah bahan-bahan yang biasa kita gunakan sebagai sumber energi karena ini adalah merupakan kelompok-kelompok dari karbohidrat. Kita ketahui bahwa karbohidrat adalah merupakan bahan penghasil energi dalam metabolisme kehidupan atau dalam metabolisme sel. Lalu aqua steril sebagai pelarut, kuning telur atau yolk sebagai pelindung spermatozoa dari shock. Nah, perlu diperhatikan bahwa apabila kita melakukan pengenceran pada semen unggas, contohnya ayam, maka yolk yang kita gunakan tidak boleh yolk ayam itu, ya, tidak boleh yolk ayam. Untuk melakukan pengenceran pada ayam tidak boleh yolk ayam karena dia bersifat fagosit. Oleh karena itu, untuk kita mau mengencerkan semen dari unggas tertentu seperti ayam, maka kita harus gunakan yolk dari unggas lain. Penelitian yang pernah kami lakukan yaitu kami gunakan yolk puyuh dan ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Jadi yolk puyuh atau yolk itik kita gunakan untuk pengenceran pada semen ayam. Namun kalau pada sapi yang selama ini digunakan adalah yolk ayam. Lalu gliserol. Nah, ini adalah sebagai pelindung spermatozoa selama proses pendinginan dan pembekuan. Lalu penisilin dan streptomisin adalah sebagai antibiotik agar tidak mudah diserang oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus maupun hamir, terutama bakteri.
penentuan tingkat pengenceran untuk semen dipengaruhi oleh, ya, saya ulangi lagi, penentuan tingkat pengenceran semen yang telah kita tampung itu dipengaruhi oleh yang pertama, volume dari semen yang telah kita tampung. Yang kedua, konsentrasi dari semen yang telah kita tampung, lalu motilitas individu. Ya, motilitas dari individu atau gerakan individu. Persentase spermatozoa yang kita tampung. Di antaranya itu bagaimana dengan viabilitas atau persentase spermatozoa hidup. Lalu abnormalitas spermatozoa hidup. Ya, misalnya volume ejakulat 10 ml dengan konsentrasi 1000 juta per mililiter atau 1 kali 9, 1 kali 10 pangkat 9, dan persen spermatozoa hidup dan motil progresif adalah 70%. Maka cara yang dapat kita gunakan untuk bisa melakukan menghitung berapa banyak pengencer yang kita tambahkan pada semen tersebut. Nah, ini ada beberapa cara, ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita hitung 1 ml semen itu mengandung 70/100 ya, karena 70% yang ya 70%. Tadi kita balik lagi kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini 70%. Persentase spermatozoa hidup dan motil adalah 70%. Sehingga kita katakan bahwa 1 ml semen mengandung 70/100 kali 10 pangkat 9, yaitu 7 kali 10 pangkat 8 spermatozoa motil. Jumlah spermatozoa motil yang dibutuhkan dalam 1 ml semen sapi yang sudah diencerkan adalah 5 juta. Diharapkan setiap straw yang nanti diisi itu berisi 5 juta. Ya, minimalnya. Maka kita bisa hitung berarti kadar pengencer adalah 7 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 5 juta. Berarti kita dapat melakukan pengenceran sampai dengan 140 kali. Sehingga 10 ml semen perlu diencerkan 140 kali. Artinya 10 kali 140, ya. 10 ini dari mana? Adalah 10 ml semen yang telah kita tampung. Sehingga kita peroleh 1400 ml. 1400 ml ini adalah volume akhir setelah pengenceran. Seandainya setiap straw itu berisi 1 ml, maka kita asumsikan kita bisa mendapat 1400 straw. Apabila satu straw dapat diaplikasikan untuk 1 ekor betina, maka kita bisa meng-IB atau hasil penampungan ini kita dapat meng-IB atau mengawinkan 1400 betina. Nah, oleh karena itu, kira-kira berapa volume yang kita tambahkan? Yang perlu kita tambahkan adalah sebanyak 1400 ml dikurang dengan 10 ml, yaitu kita harus tambahkan pengencer sebanyak 13.990 ml. Dan kita bisa lakukan dengan gelas ukur yang sudah ada tersedia di lab reproduksi. Cara kedua, ya cara perhitungan kedua dapat kita gunakan dengan hukum dengan perhitungan seperti ini ya. Kita ketahui bahwa volume kedua itu sama dengan volume 1 dikali konsentrasi 1 dibagi dengan konsentrasi kedua. Ya. Dimana kalau kita lihat bahwa V1 kali K1 itu harus sama dengan V2 kali K2. Sehingga kalau V2 volume akhir V2 itu sama dengan volume pertama yang kita peroleh, yaitu volume saat ditampung itu 10 ml kita masukkan. Konsentrasinya berapa? Konsentrasi volume pertama yang kita sudah hasil hitung ya. Untuk penilaian ini, perhitungan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan pada materi tentang penilaian semen ya. Jadi kita peroleh 7 kali 10 pangkat 8 kita masukkan. Lalu dibagi dengan ya
konsentrasi akhir yang kita inginkan yaitu 5 kali 10 atau 5 juta sel per mililiter. Nah, kalau dengan seperti ini, lalu kita langsung dapatkan, berarti volume kedua yang kita dapatkan adalah 7.000 ml dibagi dengan 5. Itu dapat 1.400 ml. Sehingga volume akhir adalah 1.400 ml. Nah, lalu tinggal 1.400 ml ini kita kurangi dengan volume ya V1 yang tadi kita dapatkan 13.990 ml. Sehingga pengencer yang harus kita tambahkan adalah 13.990 ml. Jadi caranya sangat mudah. Sehingga dapat dihasilkan seandainya satu ya, biasanya straw itu biasanya ada 1 ml. Kalau kita pakai straw biasa 1 ml, maka kita akan mendapat 1.400 buah straw. Ya. Tapi ada juga mini straw. Mini straw itu berisi 0,5 ml. Ya, mini straw. Kalau 0,5 ml maka kita bisa memperoleh 1.400 kali 2 yaitu menjadi 2.800 buah mini straw. Nah, ada juga mini straw yang sekarang ini dengan perkembangan teknologi reproduksi IB, di mana deposisi dari spermatozoa itu dapat kita tempatkan sedemikian rupa sehingga ketika kita mendeposisikan ke dalam organ reproduksi betina itu mendekati atau dekat sekali dengan tempat terjadinya fertilisasi yaitu di tuba fallopian, maka ada mini straw yang ukurannya 0,25 ml. Kalau kita gunakan ini maka kita bisa mendapat yaitu 1.400 dikali dengan 4. Ya, sehingga kita dapat 5.600 buah mini straw. Seandainya kalau satu ekor betina dapat kita aplikasikan, maka kita bisa mengaplikasikan sekitar 5.600 ekor sapi betina dengan menggunakan hasil pengenceran dan pengawetan atau hasil straw yang kita telah lakukan. Nah, seperti ini. Ingat penambahan pengencer. Setelah selesai kita lakukan perhitungan, kita sudah tentukan bahwa berapa volume pengencer yang dapat kita tambahkan, maka penambahan pengencer harus disesuaikan dengan perhitungan yang sudah kita lakukan. Persiapan atau alat-alat yang kita butuhkan adalah yaitu tabung ukur, gelas ukur, serta handuk atau lap. Lalu alat-alat yang sekali pakai kita gunakan adalah labu, Erlenmeyer, gelas filter. Lalu bahan-bahan larutan pengencer, saat kita menambahkan pengencer, suhu larutan semen harus berkisar antara 4 sampai dengan 5 derajat Celcius atau suhu larutan yang tinggi itu bisa mengakibatkan hot shock pada spermatozoa. Oleh karena itu, harus kita lakukan proses pengenceran dalam lab di dalam ruang AC yang memiliki suhu tidak panas atau berkisar antara 5 derajat Celcius atau saat kita keluarkan dari pendingin atau kulkas. Pengencer yang sudah kita buat, kita harus lakukan disaring ya, disaring. 50 menit kemudian kita lakukan pencampuran dengan bagian ekstrak yang telah kita siapkan dalam kultop. Lalu setelah itu pencampuran dengan bagian kedua yaitu proses gliserilisasi dengan interval 15 menit. Kurang lebih 2,5 jam setelah pencampuran dengan bagian kedua atau bagian yang terakhir, 5 jam setelah pencampuran dengan bagian A atau yang primer, baru kita lakukan proses pengisian semen ke dalam straw yang telah dia siapkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam proses ini harus kita perhatikan secara hati-hati. Karena kita berhadapan dengan spermatozoa yang merupakan sel yang hidup. Apabila salah penanganan, maka pekerjaan kita akan sia-sia karena sperma tersebut akan banyak yang mengalami kematian. Kalau sudah banyak melakukan kematian, maka tidak bermanfaat straw-straw yang kita awetkan. Oleh karena itu, biasanya setelah kita lakukan
pengawetan, atau ketika kita ingin melakukan proses IB, maka kita harus melakukan penilaian ulang. Ya, penilaian ulang terhadap kualitas semen yang ada dalam straw. Oke, jadi setelah kita sudah melakukan pengenceran dan pencampuran, berikutnya adalah printing atau pencetakan daripada straw yang akan kita awetkan di dalam suhu minus 196 derajat atau di dalam nitrogen cair. Printing straw dilaksanakan bersamaan dengan waktu pengenceran setelah diketahui beberapa jumlah straw yang akan kita cetak. Straw yang akan diprinting atau dicetak diberi keterangan. Ya, ingat, straw yang kita ingin cetak harus kita berikan keterangan, yaitu jenis pejantan, nama pejantan, kode pejantan, ya, batch number, produsen semen tersebut, ya, semen beku tersebut, dan lain sebagainya yang kita anggap perlu informasi-informasi. Di mana jumlahnya tergantung dari banyaknya spermatozoa dalam sekali ejakulasi. Perlu diperhatikan bahwa warna straw itu saat ini, ya, jadi warna straw itu memberikan informasi kepada kita tentang bangsa-bangsa sapi. Ini juga ya tergantung, ini sudah hasil kesepakatan. Ya, contohnya kalau Holstein itu biasanya berwarna abu-abu. Terus kalau Limousin itu berwarna pink. Kalau Simmental itu putih transparan. Lalu untuk sapi Brahman itu berwarna biru tua. Untuk sapi Ongol berwarna biru muda. Untuk Angus, ya, Aberdeen Angus itu berwarna orange. Lalu untuk Brangus itu Brahman, persilangan antara Brahman dan Angus atau Brahman dan Aberdeen Angus itu berwarna hijau tua. Untuk sapi Bali biasanya berwarna merah. Sedangkan untuk sapi Madura berwarna hijau muda. Ini adalah merupakan warna yang sudah disepakati yang dipakai atau digunakan pada balai-balai IB di Indonesia. Baik di Lembang, Jawa Barat, maupun yang ada di Jawa Timur. Nah, inilah contoh straw. Ya, perhatikan bahwa warna-warna dari straw ini menunjukkan bangsa sapi jantan. Ya, jadi sperma sapi atau semen sapi jantan itu ditunjukkan dengan warna-warna tersebut. Dan di straw ini tadi kita sudah katakan bahwa harus ada informasi-informasi tentang asal daripada semen tersebut. Nah, untuk pelaksanaan printing atau bagaimana memasukkan semen ke dalam straw, nah ini biasanya bisa kita lakukan secara manual atau bisa dengan menggunakan alat. Kalau secara manual, biasanya setelah kita cetak, kita ambil beberapa lalu kita sedot. Ya, kita sedot. Di mana straw itu ada bagian, ya, salah satu permukaan itu disumbat oleh semacam bahan kapas. Sedangkan yang satunya lagi itu tertutup. Bagian yang berbentuk disumbat oleh kapas itu yang bagian di mulut kita. Lalu kita sedot, setelah masuk, nah lalu bagian yang terbuka itu kalau pada dengan alat itu dijepit. Nah, kalau dengan manual dapat kita tutup dengan powder, ya, powder khusus yang kita dapat melakukan penyumbatan. Setelah itu baru kita lakukan kalibrasi untuk dibekukan. Ya. Jadi ini adalah dengan menggunakan alat, yaitu kita harus masukkan tinta ke dalam bak tinta, ya, pada mesin printing dan mengatur tebal tipis warna tinta yang disesuaikan dengan warna straw sehingga tulisan di straw itu bisa tampak terlihat atau dia bersifat kontras, warna hitam atau putih. Lalu kita memasang kabel fitting ke dalam stop kontak, lalu kita menempelkan, ya, menempelkan bull stem. Nah, bull stem ini adalah informasi tadi kita katakan ada jenis, nama, kode pejantan, batch number, dan balai IB-nya atau balai inseminasi buatannya pada roll besar, dan kita mengatur jaraknya. Setelah itu kita memasukkan straw yang akan kita printing pada tempat straw. Lalu kita jalankan mesin. Ya, kita jalankan mesin. Kita mencoba 2 atau 3 kali straw untuk di printing. Kemudian setelah sudah bagus, baru kita cetak yang lainnya.
yaitu dengan menekan saklar ke off. Lalu kita mengatur counter straw sesuai dengan jumlah straw yang dibutuhkan. Menjalankan mesin dengan menghidupkan saklar ke on, mesin akan mati secara sendiri jika jumlah straw telah memenuhi sesuai dengan angka di dalam counter. Straw yang telah diprinting dimasukkan ke dalam kotak plastik dan disimpan dalam cool top supaya dingin dan disiapkan untuk proses pengisian atau filling. Ya, jadi setelah straw itu sudah disiapkan, sudah dilabel, nah baru langkah berikutnya adalah proses pengisian dengan semen atau sering kita sebut dengan filling dan sealing. Ya. Di mana filling dan sealing adalah proses pengisian semen yang telah diencerkan ke dalam straw dengan menggunakan alat yang bekerja secara otomatis. Kita sebut dengan mesin filling atau sealing. Tadi saya jelaskan kalau kita melakukan secara manual maka dapat kita sedot dengan mulut, ya, sedot semen yang sudah kita encerkan itu dengan mulut. Walaupun cara ini tidak efektif, tetapi kalau tidak memiliki alat dan kita mau melakukan untuk kita sendiri, nah dapat kita lakukan dengan cara tersebut. Apalagi kalau kita tidak punya alat filling dan sealing. Mesin tersebut secara otomatis akan memasukkan semen cair sebanyak sesuai dengan yang kita atur, apakah 0,25, 0,5 atau 1 cc ke dalam straw. Dan secara otomatis menutup straw dengan sumbat, ya, dengan sumbat lap. Dan proses ini dilakukan dalam keadaan, ya, dalam cool top. Pelaksanaan filling dan sealing yaitu dengan memasang jarum penghisap, jarum pengisi dan corong tempat semen atau disebut dengan taper dish for semen pada tempatnya. Memasang straw yang telah di printing atau sudah diberikan label sesuai dengan kode yang telah kita tentukan. Lalu kita menjalankan mesin dan mengatur straw yang akan kita isi. Lalu mengatur jarum supaya masuk tepat ke dalam straw. Memasukkan semen ke dalam corong semen yang tersedia dan merubah handle posisi, ya, posisi sudut sehingga jarum penghisap dan jarum pengisi tepat pada posisi 3, ya, 3 buah straw. Jangan merubah handle sewaktu mesin masih berjalan. Jalankan vakum penghisap dan menekan saklar dari off ke on sehingga terdengar mesin berbunyi tit, lalu jalankan vakum penghisap, mesin filling akan berjalan secara otomatis. Kita awasi straw yang sedang diisi, bila terjepit atau kurang baik atau terisi tidak penuh, maka kita harus perbaiki, matikan mesin dengan menekan saklar ke on, dari on ke off. Setiap mesin setiap mesin berhenti harus selalu pada posisi sedang menutup cipit straw. Kalau tidak, strawnya akan tumpah atau akan keluar. Nah, setelah selesai straw yang sudah kita printing, ya, kita sudah filling dan sealing, sudah terisi, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan pembekuan atau freezing semen. Tadi saya sudah katakan bahwa pembekuan atau freezing semen kita lakukan pada suhu minus 196 derajat Celcius atau suhu daripada nitrogen cair. Kenapa kita perlu melakukan pembekuan semen? Karena tentunya dengan pembekuan semen kita mendapat beberapa keuntungan. Di antaranya adalah kita bisa memanfaatkan pejantan unggul secara maksimal, ya, untuk mengatasi hambatan waktu dan jarak. Dengan semen yang telah dibekukan dalam nitrogen cair, maka semen tersebut dapat disimpan dengan waktu yang tidak terhingga dengan syarat nitrogen cair harus tersedia atau pada batas minimal yang biasanya sudah ditandai pada kontainer. Nah, terus keuntungannya yang lain adalah kita sudah bisa mengatasi hambatan waktu dan jarak, dan praktis serta mudah
dan murah dalam pengangkutan, efisiensi dan dalam seleksi. Oke, berikutnya pembekuan semen. Keuntungan-keuntungan dari pembekuan semen adalah efisiensi semen, pejantan unggul sepanjang tahun, mengatasi hambatan waktu dan jarak, perkawinan selektif dengan pejantan unggul, ya, mengurangi biaya transformasi, terus bisa sebagai progenites. Lalu adapun kerugian-kerugian yang mungkin bisa timbul dari semen beku adalah yaitu tidak semua semen tahan pembekuan, ya, sekitar 10 sampai dengan 20 akan mengalami kematian. Oleh karena itu, kita harus perhatikan konsentrasi dan viabilitas daripada semen ketika saat kita lakukan penilaian awal. Lalu dengan teknik ini juga membutuhkan sebuah teknik atau teknologi dan biaya yang mahal. Oleh karena itu, latihan yang terus-menerus bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi hal-hal ini. Lalu freezing dan pembekuan semen selanjutnya setelah kita sudah melakukan chilling dan filling, straw yang berisi semen cair disusun di atas rak dan dihitung jumlahnya siap untuk dibekukan. Proses pembekuan dilakukan di atas permukaan nitrogen cair atau N2 cair di dalam storage container. Ya, jadi kita belum masukkan, kita masih ada di atas rak dan itu diharapkan suhunya sekitar minus 110 sampai dengan 120 derajat Celcius, ya minus ya, atau 110 sampai dengan 120 derajat Celcius di bawah titik nol selama 9 menit. Suhu tersebut diperoleh bila straw disusun di atas rak dan ditempatkan kurang lebih 4 cm. Jadi kita tidak boleh lebih jauh atau lebih tinggi. Jadi kita tempatkan sekitar 4 cm di atas permukaan nitrogen cair agar kita memperoleh susu yang kita harapkan. Jumlah maksimum straw yang straw yang dapat kita bekukan dalam satu kali pembekuan atau 9 menit adalah sekitar 550 straw. Setelah kita lakukan pembekuan, semen beku ini siap untuk disimpan dalam storage atau penyimpanan kontainer. Dan kontainer itu sudah berisi nitrogen cair atau N2 cair. Jumlah yang dapat dan tepat untuk menyimpan dicatat dalam buku pejantan atau recording itu sangat penting kita lakukan, jangan sampai lupa. Lalu tahapan pembekuan semen. Nah, ini tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pengenceran semen untuk kuning telur, buffer, gula, glycerol, antibiotik cair. Pendinginan semen sekitar 4 derajat Celcius bisa bertahan 2 sampai dengan 4 jam. Itu kalau kita lakukan storage atau pengepakan pada mini straw. Lalu pre-freezing semen yang tadi kita sudah katakan 4 cm di atas semen cair dengan kita berharap suhunya sekitar 110 sampai dengan 120 sehingga dia terkena uap semen cair. Lalu kita masukkan ke dalam nitrogen cair tersebut yang suhunya adalah 196 derajat Celcius di bawah titik nol. Penyimpanan semen dalam kontainer nitrogen cair. Ketika kita ingin mau manfaatkan, kita harus lakukan thawing. Di mana thawing in semen itu biasanya berlaku sekitar 30 sampai dengan 60 detik pada suhu 30 derajat Celcius. Ya, post thawing itu biasanya bisa mengakibatkan motilitas di atas 40%. Pengenceran kembali komposisi pengencer semen beku. Nah, untuk kita membuat semen beku, maka komposisinya bahan-bahan yang harus ditambahkan biasanya adalah buffer atau tris dan asam sitrat, kriopektan ekstrak seluler, susu yaitu berupa susu, skim, kuning telur, lalu ada gliserol, lalu fruktosa sebagai sumber energi dan penicillin streptomycin. Ini sama dengan tadi kita sudah bahas. Prosedur pembekuan semen ini sudah kita bahas tadi ya. Kita sudah bahas.
Nah, ini adalah gambaran bagaimana posisi daripada kontainer. Ya, di